Konon katanya, sumber air dari mata air ini ada di bawah pohon beringin di dalam hutan yang dinilai keramat sehingga tidak boleh didatangi orang sembarangan. Konon, sumber air di mata air Campaka tidak pernah surut sekalipun di musim kemarau. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Pekatnya aura mistis dan misteri serta sejarah mata air Cikahuripan, Bandung, Jawa Barat hanya salah satu dari sekian banyak mata air angker yang ada di Kota Kembang, Bandung. Beberapa yang konon katanya tak kalah angker adalah mata air Campaka, 7 mata air Situ Cisanti, mata air Sendang Gelis, mata air Gua Gunung Putri, dan mata air Ciguriang. Pemirsa tentu penasaran dengan sejumlah mitos dan kisah misteri seputar mata air yang konon angker di Bandung tersebut? Ini dia ulasannya. Pemirsa, konon katanya mata air Campaka berada di Kampung Campaka Citayam, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Konon katanya mata air Campaka memiliki banyak mitos. Konon katanya mata air ini memiliki keberkahan tersendiri. Kabarnya, hal itulah yang membuat banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Banten, Jawa, dan Mataram sengaja bertandang ke mata air ini untuk mandi, pemirsa. Air kolam yang jernih terasa sejuk lantaran dikelilingi rimbunnya pohon bambu. Uniknya, meski para wisatawan menapakkan kakinya ke dasar kolam dan berenang, air kolam itu tidak pernah terlihat keruh. Di tengah kolam tampak ada gentong raksasa berwarna coklat dan berada di dasar air, dan diyakini sebagai gentong keramat peninggalan para leluhur warga setempat. Konon katanya, sumber air dari mata air ini ada di bawah pohon beringin di dalam hutan yang dinilai keramat sehingga tidak boleh didatangi orang sembarangan. Konon, sumber air di mata air Campaka tidak pernah surut sekalipun di musim kemarau. Volume airnya tidak pernah berkurang ataupun bertambah. Konon katanya, Situ Cisanti adalah danau buatan yang menampung air dari 7 air utama Sungai Citarum. Ketujuh mata air tersebut selain Cikahuripan, mata air Pangsiraman, Cikolebere, Cikawadukan, Cikasadana, Cihaniwung, dan Cisanti. Situ Cisanti terletak di Tarumajaya, Kertasari, Bandung, Jawa Barat dengan luas kurang lebih sekitar 5 hektar dan berada di lahan seluas 7 hektar di kawasan perhutani kaki Gunung Wayang dengan ketinggian 1.500 hingga 3.000 dari permukaan laut. Kedalaman situ ini sampai sekarang masih misterius karena belum ada yang tahu persis berapa meter kedalamannya. Konon katanya Situ Cisanti adalah hulu dari Sungai Besar Citarum. Artinya, Situ Cisanti yang mengalirkan airnya ke Sungai Citarum mengalirkan banyak khasiat sesuai khasiat dari 7 mata air yang jadi sumbernya. Konon katanya 7 mata air Situ Cisanti selain bikin kulit mulus dan awet muda, juga konon katanya bikin orang yang minum dan mandi atau berendam di air tersebut akan terlihat awet muda, bahkan juga enteng jodoh, pemirsa. Ketujuh mata air tersebut konon letaknya terpisah. Beberapa bisa dikunjungi, tapi beberapa juga tidak mudah karena medannya yang ekstrim.
Belum lagi untuk mendatangi beberapa mata air tersebut, pengunjung harus melalui beberapa tata cara yang harus dipatuhi. Konon katanya, nama situ Cisanti juga menunjukkan banyak khasiat dari ketujuh mata air tersebut. Sebab Cisanti berarti suci dan menyucikan. Maka tak perlu heran kalau melihat orang berbondong-bondong mengambil air ataupun berendam, atau hanya sekedar mandi di situ Cisanti. Saat tiba di situ Cisanti, pengunjung perempuan akan ditunjukkan tempat di bagian ujung belakang. Sedangkan kepada pengunjung laki-laki ditunjukkan bagian depan situ. Konon katanya hal itu terkait dengan dua sumber mata air yang mengalir ke situ Cisanti dengan dua fungsi berbeda. Satu dari Cikahuripan khusus memberi khasiat kepada perempuan, satu lagi pemirsa Citarum khusus untuk kaum Adam. Konon, debit air situ Cisanti baik di waktu hujan maupun di musim kemarau tidak berubah alias sama. Hal inilah yang membuat masyarakat sekitar menganggap situ Cisanti sebagai keramat. Beda lagi pemirsa dengan mata air Cikoleberes. Selain ada mata air di sini, terdapat juga petilasan di Pati Ukur adalah salah seorang wedana priangan di tahun 1625 sampai 1628. Konon katanya, menurut penunggunya, mata air Cikoleberes lebih besar dan lebih bertuah ketimbang mata air Cikahuripan atau Citarum. Mata air Sendang Gelis memang ada di pelosok, tepatnya di Kampung Cilangkap, Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tapi pemirsa, eksotisme mata air yang sangat indah ini bakal melejit dan tidak akan lama lagi menjadi populer di Jawa Barat. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Talaga Cikahuripan dan juga Sirah Cai Kahuripan. Sendang Gelis Kahuripan berarti danau di tengah pegunungan yang memberikan kehidupan. Maka tak heran kalau sebagian masyarakat sekitar konon sangat bergantung pada keberadaan mata air Sendang Gelis tersebut. Keberadaan mata air Sendang Gelis tidak terlepas dari adanya mitos. Konon katanya air ini mempunyai khasiat yang luar biasa untuk kesehatan kulit, khususnya bagi kulit kaum hawa. Konon katanya pemirsa, dengan berendam dan minum air Sendang Gelis, kulit akan mulus, bercahaya, bahkan konon membuat orang terlihat awet muda. Konon, saking jernih dan bersihnya, serta kadar oksigen yang tinggi, membuat air Sendang Gelis ini bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu pemirsa. Selain eksotisnya pemandangan di sekitar mata air Sendang Gelis, wisatawan juga akan dimanjakan dengan adanya air terjun sedang. Di air terjun tersebut, selain kita bisa menikmati sensasi air terjun sungguhan, juga bisa dijadikan spot untuk selfie ria. Kolam renang mini di dekat mata air Sendang Gelis tidak kalah eksotiknya. Selain bisa dimanfaatkan untuk berenang, kolam mini ini juga bisa dimanfaatkan untuk selfie atau foto bersama. Dasar kolamnya memang tampak keruh, tapi pemirsa, permukaan air tetap terlihat bening. Suasana alam di mata air Sendang Gelis Kahuripan tampak syahdu pemirsa. Tempat wisata di Bandung Barat ini sudah cukup dikelola dengan baik. Wisatawan yang datang tidak perlu repot untuk mencari makan atau berganti pakaian, karena di lokasi sudah tersedia tempat bilas, tempat berganti pakaian, dan warung-warung yang menyediakan jasa makanan. Konon katanya, mata air Gua Gunung Putri terletak di kawasan wisata alam Lembah Curukan Gunung Putri yang berada di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Konon katanya, kawasan ini memiliki pemandangan alam yang indah dan menarik wisatawan karena alamnya yang masih asri serta belum pernah terjamah. Akses menuju tempat wisata ini pun tergolong mudah pemirsa, karena bisa dilalui dengan kendaraan pribadi. Di kawasan wisata alam Lembah Curukan ini, terdapat satu gunung yang cukup terkenal di kalangan masyarakat bernama Gunung Putri, yang di sekitar kawasan gunungnya terdapat satu gua yang memiliki nama Gunung Putri juga. Konon katanya, di dalam gua Gunung Putri ini mengalir aliran air yang tidak pernah kering. Bagi masyarakat setempat, konon katanya air ini memiliki khasiat untuk menyehatkan badan, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan air ini pun dapat diteguk langsung. Selain memiliki khasiat untuk menyehatkan tubuh, konon katanya, barang siapa yang meminum langsung atau membasuh wajah mereka menggunakan air yang ada di Gua Gunung Putri, dipercaya akan diperlancar dalam urusan perjodohannya. Konon katanya, alasan pemberian nama Gunung Gua Putri dan air yang mampu membuat orang yang berkunjung dan membasuh wajahnya menjadi enteng jodoh ini tidak lepas dari legenda yang beredar dan berkembang di masyarakat sekitar, yakni kisah lamaran yang batal. Dahulu kala, ada seorang pangeran bernama Asep Roke yang hendak melamar putri. Semua persiapan lamaran seperti seserahan dan mas kawin pun sudah dipersiapkan. Namun sayang pemirsa, karena sang pangeran datang terlambat, maka batallah acara pernikahan itu. Karena itu, putri yang tidak jadi dilamar itu pun kemudian menjadi gunung yang dikenal sebagai Gunung Putri. Dan gunung yang dipisahkan oleh Sungai Cibitung dan Gunung Putri dinamakan masyarakat menjadi Gunung Asep Roke. Selain adanya legenda yang beredar di masyarakat, keindahan alam dari Gua Gunung Putri ini juga tidak kalah menarik. Banyaknya bongkahan-bongkahan batu raksasa yang jatuh dari tebing dinding breksi membuat kawasan Gua Gunung Putri menjadi semakin eksotis di mata para wisatawan. Konon katanya, mata air Ciguryang terletak di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa dari mata air ini pemirsa. Karena tidak ada yang mencolok dari mata air ini selain batu besar, kokoh, dan datar yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai alas untuk mencuci pakaian. Namun, konon katanya mata air Ciguryang ini menjadi sejarah akan legenda Dobi di Bandung. Dobi sendiri menurut KBBI memiliki arti orang yang pekerjaannya mencuci atau menyetrika pakaian. Dulu, konon katanya aktivitas mencuci pakaian ini sangat bergantung dengan mata air Ciguryang. Fakta menariknya adalah kaum Dobi di sini didominasi dengan kaum lelaki. Alasan didominasi dengan kaum lelaki adalah karena teknik mencuci baju dengan membantingkan baju ke batu besar yang ada di dekat mata air. Yang menarik dari cara mencuci ini adalah karena hasil bunyi bantingan baju ke batu yang dibuat seirama dan diselingi dengan nyanyian hingga membuat mencuci di mata air Ciguryang menjadi menyenangkan. Belakangan, warga setempat dibuat geger akan batu besar ini. Karena ternyata batu ini adalah nisan yang memiliki ukuran 1 meter x 60 cm dan tebalnya 18 cm. Ada yang beranggapan nisan ini merupakan prasasti yang bersejarah tinggi. Namun, ada pula yang beranggapan nisan ini milik istri bangsawan atau noni Belanda.
Konon katanya, batu nisan ini memiliki ukiran yang bertuliskan Elisabeth Adriana Heinz Riemann, geboren de Amsterdam, 9 Maart 1859, overleden in Bandung, 13 Januari 1903. Dan masih ada beberapa tulisan lain dari batu nisan ini, namun karena batu ini sudah terkikis, membuat tulisan ini menjadi sulit untuk dibaca lagi. Namun, jika diperhatikan, artinya jika itu merujuk pada waktu kematian Elizabeth, maka usia dari batu nisan tersebut adalah 117 tahun. Kemunculan batu nisan yang menggegerkan warga setempat ini masih dirasa wajar karena konon katanya lokasi mata air Ciguryang letaknya dulu bersebelahan dengan makam Belanda yang kini sudah berubah menjadi Gor Pajajaran. Kini, batu nisan itu sudah dipindahkan ke kantor Kelurahan Pasir Kaliki. Berpindahnya batu nisan dari mata air Ciguryang ini pun tak henti mengundang kisah mistis. Karena berat batu nisan ini ternyata mencapai ratusan kilo. Dan saat batu nisan ini dipindah ke kantor kelurahan, masih banyak kejadian mistis yang dialami warga. Di antaranya adalah mobil dinas kelurahan yang berjalan sendiri saat tengah malam. Ibarat manusia, air adalah jantung dalam kehidupan. Kehidupan manusia tak bisa lepas dari air. Bisa dibilang manusia sangat bergantung pada air. Karena itu, sejak dahulu keberadaan komunitas manusia selalu dekat dengan mata air. Itulah sebabnya sejak dulu mata air selalu dijaga, dirawat, dijauhkan dari benda-benda kotor, bahkan dikeramatkan. Tujuannya agar kelangsungan hidup manusia tidak tersendat. Tentunya jangan dilewatkan episode konon katanya selanjutnya yang akan kembali menyuguhkan kisah-kisah misteri